terkait dengan hal PP ini, Ustaz? Laki-laki yang dewasa ketemu dengan perempuan yang dewasa bertanggung jawab melakukan hubungan kelamin secara suka sama suka. Lalu supaya tidak hamil menggunakan alat kontrasepsi, apakah itu kondom atau pil. Memang kalau pil dia mesti hati-hati. Karena jadi bayi nanti. Jadi secara kemanusiaan, ya apa salahnya? Tidak ada yang salah kan? Tidak ada merugikan orang lain. Di Barat begitu cara pikirnya. Kenapa? Karena Barat itu sekuler. Dari kata sekuler, memisahkan agama dengan negara. Negara tidak ada intervensi agama di dalam. Agama dipenjarakan di dalam gereja. Di Barat, dalam konteks Barat. Personal manusia dengan Tuhan. Jadi gerakan itu ya baik. Karena kalau hubungan ini terus berlanjut akan lahir anak-anak yang dari rahim orang tidak bertanggung jawab di luar nikah, itu menjadi masalah sosial, menjadi tanggungan negara. Negara tidak mau menanggung itu, maka solusinya dia tawarkan, nih pakai kondom. Apakah negara kita negara sekuler? Pilihannya dua, sekuler Barat atau teokrasi negara agama. Kita tidak negara agama karena kita tidak mengatakan negara ini berdasarkan negara Islam. Tapi kita juga tidak sekuler murni. Karena di Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa presiden kita kiai? Itu kan karena mengambil suara umat Islam. Kenapa salah satu tim pres kita Kiai Habib? Itu kan mau mengambil suara umat Islam. Kenapa setiap kali melihat wanita pakai jilbab, laki-laki sudah dekat ke masjid, ketahuilah bahwa itu pilpres, pileg, dan pilkada tidak lama lagi. Itu kan mengambil suara umat Islam. Jadi kita bukan sekuler murni dan juga tidak teokrasi murni. Maka setelah kita pahami sosiologi bangsa kita, ketika mengambil hukum pun juga jangan berlagak sekuler. Padahal sebenarnya kita tidak sekuler. Itu kan artinya tidak berpikir lurus. Kenapa ketika untuk mengangkat presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, kita mengambil agama, tapi mengeluarkan undang-undang, kenapa kita tidak memakai agama? Jadi kalau ada orang mengatakan apa urusan agama, loh, ketika Anda mengambil wakil presiden, mengambil watim pres, mengambil tambang untuk organisasi keagamaan, itu kan agama, melibatkan agama. Tapi kenapa saat mengeluarkan undang-undang ini tidak memperhatikan aspek agama? Itu menyinggung sikap beragama orang. Kalau bagi orang sekuler, dengan mengiklankan kondom dan pil alat kontrasepsi ini mencegah kehamilan supaya negara tidak repot. Tapi bagi orang agama ini sama dengan iklan zina. Mesti dipahami dengan baik. Nah, jadi bagi semua tokoh agama, ormas-ormas keagamaan mesti diluruskan. Pengambil kebijakan legislatif, eksekutif, yudikatif ini mesti ada oposisi. Dia tidak satu posisi, mesti ada oposisi. Oposisi dalam demokrasi itu bukan barang haram. Kita bukan tinggal di kerajaan. Oposisi itu sebagai penyeimbang, supaya manusia ini ada remnya. Kalau tidak nanti dia akan terus. Nah, jadi dalam konteks ini saya sebagai seorang muslim mengingatkan dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, maka ini mesti diluruskan, karena kalau tidak ini menjadi iklan zina bagi anak-anak muda di masa akan datang.